Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Dan juga nikmat kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan kebaikan. Di antaranya kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka itu adalah karunia yang besar, dan kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan itu bukan karena kehebatan kita, namun itu semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya. Tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Sekarang sampai sampai halaman 11. Tentang beberapa hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif, penulis buku mengatakan, wa minas sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Faqala man yad'uni fastajibu lah wa man yastaghfiruni faaghfiru lah. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat Allah, beliau bersabda, Rabb kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan, dan siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat turun. Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir itu sekitar jam-jam 1 malam atau setengah 2. 10 jam dibagi 3. 10 jam dibagi 3. Nah, berarti sekitar jam-jam 1 atau setengah 2-an. Awal sepertiga malam dimulai saat itu. Dan kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bangun di malam itu. Di sepertiga malam terakhir hendaknya kita bangun melaksanakan sholat tahajud, berdoa kepada Allah dan mohon ampun, supaya kita mendapatkan keutamaan yang besar, yang agung.
sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan, siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya aku beri. Intinya dalam hadis ini disebutkan sifat turun. Yanzilu Rabbuna, Rabb kami turun. Dan ini sifat yang ke-10. Waktu lalu telah disampaikan sifat pertama, sifat wajah, kemudian kedua tangan, kemudian diri, datang, ridho, cinta, marah, murka, dan benci. Sekarang sifat turun. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun. Maka wajib bagi kita mengimani Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Turunnya ke langit dunia. Turunnya Allah sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh mengingkarinya seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Mereka mengingkari Allah enggak turun. Kemudian kita juga tidak boleh mentakwilnya atau mentahrifnya. Maknanya adalah kita tidak boleh menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Tidak boleh merubah maknanya kepada makna yang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan Kulabiyah atau Asy'ariyah maksudnya, yang mana mereka memaknai Rabb kita turun itu yang turun bukan Allah, bukan Rabb kita, tapi yang turun adalah perintahnya atau rahmatnya atau malaikat dari malaikat-malaikatnya. Maka ini berarti merubah maknanya kepada makna yang lain yang tidak sesuai zahirnya gitu. Padahal lafadznya jelas yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun. Kok masih dimaknai perintahnya yang turun, perintah Allah turun, rahmat Allah turun, malaikat dari malaikat-malaikatnya yang turun. Maka bantahannya adalah yang pertama, pemaknaan seperti itu menyelisihi zahir nas, menyelisihi tekstual nas. Contohnya, ada seseorang mengatakan Pak Jokowi turun, dimaknai ajudannya yang turun. Nah, ini kan merubah makna berarti Pak. Tidak sesuai zahir lafadznya itu. Pak Jokowi turun dari kendaraannya. Nah, dimaknai dengan yang turun bukan Pak Jokowi, yang turun misalnya hadiah-hadiahnya. Nah, ini tidak sesuai dengan zahir nas gitu ya. Bantahan kedua, pemaknaan seperti itu memaknai kepada makna yang lain itu menyelisihi jalannya para salafus saleh, menyelisihi jalannya metodenya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika Rasulullah bersabda yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun, tidak pernah ada nukilan apakah ada dari sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun itu yang turun siapa atau apa? Tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Para sahabat langsung memahami yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala begitu. Tabi'in juga enggak pernah tanya kepada sahabat
yanzilu rabbuna, itu yang turun Rabb kita atau bukan? Tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Dan tidak pernah ada nukilan bahwasanya mereka memaknai yanzilu rabbuna, Rabb kita turun, lalu dimaknai perintah kami turun, rahmat kami turun. Tidak pernah ada perkataan salaf pun yang memaknai seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita mengimani Allah turun. Jadi yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bantahan yang ketiga, tidak ada dalil yang mendukung. Tidak ada dalil sahih satupun yang mendukung pemaknaan tadi, yang memalingkan makna kepada makna yang lain tadi. Tidak ada satu dalil pun yang sahih yang mendukungnya. Kemudian bantahan yang keempat adalah tidak mungkin yang turun ke langit dunia itu perintahnya, rahmatnya, atau malaikatnya itu tidak mungkin sama sekali. Kenapa Pak? Karena kelengkapan hadisnya itu setelah Allah turun lalu mengatakan siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku beri, dan siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya aku ampuni, gitu. Jadi tidak mungkin perintah Allah atau rahmatnya yang merupakan salah satu dari sifat Allah itu berkata seperti itu, nggak mungkin. Masa perintah atau rahmat berkata siapa yang minta kepadaku niscaya aku kabulkan, aku beri. Siapa yang mohon ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Atau malaikat mengatakan demikian juga tidak mungkin. Malaikat tidak mungkin lancang seperti itu. Kemudian setelah wajib bagi kita mengimani, menetapkan Allah turun, yang turun Allah sesuai dengan keagungannya, tidak merubah maknanya kepada makna yang lain. Yang ketiga adalah wajib bagi kita untuk tidak membagaimanakannya. Tidak boleh kita membagaimanakan sifat turunnya Allah. Oh Allah turun itu bagaimana ya? Oh Allah turun itu dihayalkan, digambarkan begini, modelnya begini. Oh, itu tidak boleh, haram. Kalau yang turun manusia, kita bisa menggambarkannya dan menghayalkannya. Kira-kira begitu ya? Oh, kira-kira perkiraan seperti itulah. Atau kalau makhluk yang lain turun dari tempat ke suatu tempat, kita bisa mengira-ngira dan menggambarkannya, membagaimanakannya. Tapi kalau Allah, tidak mungkin akal kita mampu untuk membagaimanakan, menetapkan kaifiyah atau hakikat bentuknya turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa? Karena yang pertama, sebagaimana pertemuan lalu telah disampaikan, karena kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat turunnya Allah seperti apa. Dan itu selama-lamanya di dunia makhluk Allah itu tidak akan pernah selama-lamanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungannya. Adapun di akhirat nanti memang Allah akan dilihat oleh orang beriman. Kenapa berbeda di dunia tidak bisa, di akhirat bisa? Karena kalau di akhirat memang Allah berkehendak seperti itu sebagai bentuk memuliakan orang yang beriman, kemuliaan bagi mereka karena mereka beriman dan taat, makanya diberi karunia bisa melihat Allah. Meskipun yang sebenarnya Allah itu tidak akan pernah bisa dilihat yang sebenarnya memang. Karena kalau Allah menampakkan cahayanya begitu saja kepada makhluk, maka makhluk itu akan hancur, terbakar dan hancur.
Tapi di hari kiamat makhluk tidak terbakar. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa gitu ya. Kemudian setelah yang pertama kita tidak pernah melihat Allah, yang kedua tidak pernah Allah dan Rasulnya mengabarkan tentang zatnya Allah itu seperti apa, turunnya Allah itu seperti apa, gambarannya bagaimana, tidak pernah. Kemudian yang ketiga, tidak pernah kita tahu, tidak ada yang sebanding dengan Allah atau yang serupa dengan Allah. Dan yang keempat, tidak ada yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kita yang keempat adalah tidak boleh menyerupakan Allah, menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Tidak boleh menyamakan atau menyerupakan sifat turunnya Allah dan seluruh sifat-sifatnya dengan sifat turunnya makhluk atau dengan seluruh sifat-sifat makhluknya. Berikutnya, wa qawluhu ya'jabu rabbuka minasyab laysat lahu sabwah. Juga sabda beliau, Rabbmu kagum kepada pemuda yang tidak memiliki syahwat. Hadis riwayat Ibnul Arabi dan Ahmad, dinilai hasan oleh Al-Haythami dan Al-Arnaud. Sekarang sifat yang ke-11 dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat takjub atau kagum. Dan hadis yang dibacakan tadi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama melemahkannya, sebagian ulama menghasankannya. Namun ada dalil lain yang sahih yang menguatkan itu ya, sehingga hadis itu bisa diamalkan. Di antara dalil yang menguatkan adalah firman Allah Ta'ala, bal ajibtu wa yaskhurun. Nah, itu boleh dibaca bal ajibtu wa yaskhurun, boleh dibaca bal ajibta wa yaskhurun. Ada dua bacaan. Kalau bal ajibta bahkan kamu heran kepada mereka yang masih mengolok-olok. Nah, ta ini kamu kembali kepada Nabi Muhammad, sedangkan bal ajibtu bahkan aku heran kepada mereka yang mengolok-olok, yang selalu mengolok-olok, engkau Muhammad maksudnya. Maka bal ajibtu bahkan aku takjub. Nah, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takjub Allah itu takjub, heran, kagum sama orang-orang kafir yang Rasulullah itu akhlaknya sudah semulia itu, kebenaran sudah disampaikan dengan sejelas-jelasnya, kok mereka masih tidak beriman dan selalu mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu sampai takjub sama mereka. Dalam hadis ini Allah juga takjub kepada pemuda yang tidak memiliki syahwat. Maksudnya bukan nggak punya syahwat begitu, Pak. Punya syahwat, tapi dia maksudnya tidak menuruti syahwatnya dan keinginannya yang aneh-aneh dan macam-macam. Kenapa Allah takjub kepada pemuda seperti ini? Karena pemuda ini berbeda atau tidak seperti pemuda-pemuda umumnya gitu. Karena pemuda-pemuda secara umum itu suka mengikuti syahwat, Pak. Suka menuruti keinginan-keinginan yang ada di hatinya dan syahwat yang lainnya.
syahwat perutnya, syahwat kemaluannya. Yang mana pemuda-pemuda secara umum itu suka banyak bermain, santai-santai, nongkrong, jalan-jalan, kemudian mabuk-mabukan, merokok, berpacaran, atau memiliki pacar. Karena kalau tidak memiliki pacar nanti dianggap ketinggalan zaman atau tidak laku dan sebagainya. Jadi rata-rata zaman sekarang sudah pada punya gitu ya. Kemudian pemuda-pemuda itu ya begitulah, malas-malasan beribadah kepada Allah. Bahkan ada yang saya parah meninggalkan sholat. Saya pernah tanya langsung kepada beberapa pemuda gitu. Lah kamu itu apa sholatnya apa bolong-bolong? Ya, sholatnya kadang ya 2 kali sehari, kadang 3 kali gitu. Itu anak-anak beberapa anak MTS ya. Pernah juga tanya pada salah satu santri yang sebelumnya dia bergaul dengan anak-anak umum. Ya, dia dulu suka meninggalkan sholat, bolong-bolong sholatnya, mabuk-mabukan juga gitu. Kemudian anak-anak tingkat SMA kelas 1, 2, 3 nah, itu kelas 1, 2, 3 itu maksudnya bukan 3 kelas. Kelas 1 itu ada kelas A, B, kemudian kelas 2 juga begitu. Banyak sekali. Ketika ditanya oleh pemateri, siapa yang sholatnya sehari sekali? Banyak sekali. Siapa yang sholatnya sehari 2 kali? Banyak juga. Yang sholatnya 4 kali malah lumayan sedikit. Yang sholatnya 5 kali sehari hampir tidak ada. Jadi sekian banyak anak-anak itu sholatnya bolong-bolong terus semua. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata keadaan pemuda-pemuda di luar tuh banyak mengerikan seperti itu. Ya itu kebetulan anak-anak itu yang ditanya gitu loh. Jadi meninggalkan sesuatu yang biasa. Tetapi untuk pemuda ini yang dikagumi oleh Allah ini, dia itu berbeda. Dia rajin sholat, taat kepada Allah. Dia rajin menuntut ilmu, pokoknya berbeda lah Pak. Dia tekun beribadah, tekun beramal saleh dan meninggalkan maksiat. Dan pemuda yang seperti ini di hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan. Yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari 7 itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya wajib bagi kita mengimani Allah memiliki sifat ta'ajub. Karena Allah sendiri menetapkannya, Rasulullah juga menetapkannya. Tapi ta'ajubnya Allah tidak serupa dengan ta'ajubnya makhluk. Kalau manusia ta'ajub itu, ta'ajub kepada sesuatu, maka dia ta'ajub itu diawali dengan ketidaktahuan
akan sesuatu tersebut akan terjadi. Jadi diawali dengan ketidaktahuan terhadap sesuatu itu. Setelah terjadi baru tahu dan takjub gitu. Jadi awalnya tidak tahu. Kalau Allah tidak seperti itu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sifat yang ke-12, sifat tertawa. Wa qawluhu yadhakullahu ila rajulain qatala ahaduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah. Juga sabda beliau, Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh lainnya, lalu keduanya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka wajib bagi kita menetapkan Allah tertawa, tapi tertawa kepada dua orang yang saling bunuh. Ternyata yang satu terbunuh, yang satu tidak. Yang terbunuh ini adalah orang beriman yang membunuh orang kafir. Lalu yang membunuh kafir ini, orang kafir yang membunuh ini, dia bertobat kepada Allah, masuk Islam, lalu meninggal. Akhirnya keduanya sama-sama masuk surga. Allah tertawa kepada mereka, begitu Pak. Dan tertawa ini adalah salah satu sifat fi'liyah, sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari. Sifat yang tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak melakukannya, Allah melakukannya. Jika Allah berkehendak untuk tidak melakukannya, maka Allah tidak melakukannya. Dan kita tidak boleh merubah maknanya kepada makna yang lain. Seperti ahlu ta'til, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, maksudnya kulabiyah. Kalau Asy'ariyah itu maksudnya kulabiyah Pak ya. Karena Asy'ariyah itu bukan pengikutnya Abul Hasan al-Asy'ari, tapi sebenarnya pengikutnya Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Mereka memaknai tertawa itu dengan pahala. Nah ini bantahannya sebagaimana biasanya menyelisihi zahir nas, menyelisihi metode salaf, dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Kemudian kita tidak boleh menyerupakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Kalau tertawanya manusia contohnya, kita tahu biasanya giginya kelihatan gitu. Giginya kelihatan, dia tahu sendirilah. Kalau Allah tidak boleh. Karena sebagaimana telah disampaikan, kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun selama di dunia ini tidak ada satupun makhluk yang pernah atau bisa melihat Allah, kemudian Allah tidak pernah mengabarkan Allah itu seperti apa bentuknya, kemudian tertawanya seperti apa, tidak pernah ada kabar. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang sebanding dengan Allah, dan yang keempat tidak ada yang sejenis dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fahadza wa ma ashbahahu mimma sahha sanaduhu wa udilat urwatuhu nu'minu bihi wa la nurudduhu wa la najhaduhu wa la nata'awaluhu bi ta'wilin yukhalifu zahirahu wa la nushabbihu bi sifatil makhluqin wa la bi simatil muhdatsin wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala la syabiha lah wa la nadhir laysa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa kullu ma tukhayyala fi dhihni wa khatara bil bal fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Hadis ini dan yang serupa dengannya dengan sanad yang sahih dan adil perawinya, maka kita mengimaninya, tidak menolaknya, tidak mengingkarinya, dan tidak mentakwilnya dengan takwil yang menyelisihi zahirnya, tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk,
dan segala yang baru. Segala yang baru itu maksudnya makhluk gitu ya. Sama. Tidak boleh kita menyerupakan dengan sifat makhluk dan segala yang baru. Disebutkan segala yang baru itu maksudnya sebagai penegas saja. Lafadznya berbeda tapi maksudnya sama. Kami yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada bandingannya. Tidak ada yang serupa dengannya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apapun yang terbayang dalam otak atau terlintas di akal, maka dipastikan Allah tidak seperti itu. Jadi kaum muslimin wal muslimat, hadis tadi tentang sifat tertawa bagi Allah dan yang lainnya, ta'ajub, turun, benci, cinta, wajah dan lain sebagainya. Yang hadis-hadis itu kalau hadis sanadnya sahih dan perawi-perawinya itu adil. Perawi-perawi adil itu maksudnya bukan adil dalam artian adil menghukumi itu Pak ya, antara dua orang begitu tidak. Bukan adil dalam membagi, bukan. Maksudnya adil itu adalah soleh, lawan dari fasik. Jadi jika sanadnya sahih, perawi-perawinya terpercaya, soleh, bukan fasik, bukan pelaku dosa besar, atau bukan pelaku dosa kecil yang dikerjakan terus-menerus, maka kewajiban kita adalah mengimani hadis-hadis itu dan mengimani sifat yang disebutkan dalam hadis itu. Tidak menolaknya, tidak mengingkarinya, tidak mentakwilnya, maksudnya tidak memaknainya kepada makna yang lain yang menyelisih zahirnya. Dan kita tidak boleh menyerupakannya dengan sifat makhluknya. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sebanding dengannya. Dan kita wajib meyakini bahwasanya apapun yang digambarkan oleh akal manusia atau yang dibayangkan oleh hati, maka Allah pasti tidak seperti yang mereka gambarkan atau bayangkan. Pasti Allah berbeda. Berikutnya sifat yang ke-13, sifat bersemayam di atas arsy. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Di antaranya pula adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Dalil-dalil bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy itu banyak sekali. Dari Al-Quran ada 7 ayat. Kemudian dari hadis diantaranya sabda Nabi SAW, innallaha lamma qadal khalq kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan takdir bagi makhluk, Dia menulis takdir itu di sisinya, di atas arsy-Nya. Dia menetapkan sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. 'Alal arsy istawa. Maknanya adalah istawa ala itu ala wartafa'a wastaqarra. Para salaf
mengatakan istawa ala itu ala wartafa'a. Ada lagi salaf yang lain mengatakan ala wartafa'a wastaqarra, menetap tinggi di atas. Di dalam Al-Quran istawa itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah istawa, begitu saja. Yang kedua istawa, ada tambahan huruf ila. Yang ketiga istawa, ada tambahan ala. Kalau istawa saja nggak ada huruf-huruf jarnya, istilahnya huruf apa ya kalau dalam bacaan ya, hanya pelengkap saja, memang keharusan gitu ya. Maka istawa itu artinya sempurna. Kalau istawa ila artinya menuju. Kalau istawa ala artinya adalah menetap dan tinggi. Maka istawa ala atau ala istawa, alal arsy istawa, maknanya adalah tinggi dan menetap, tinggi di atas dan menetap, atau menetap tinggi di atas. Dalam bahasa Arab seperti itu. Namun ada sebagian ahli ta'til mengingkari bersemayamnya Allah di atas arsy ini, mengingkari Allah tinggi dan menetap di atas arsy. Mereka memaknai istawa ala dengan istaula, menguasai. Padahal istawa ala ini sendiri, istaula sendiri gitu ya. Padahal kalau istaula itu lebih umum, istaula itu kan menguasai. Masa menguasai arsy saja? Padahal Allah itu kan menguasai semuanya. Allah mengatakan istawa al-arsy, khusus arsy. Nah, ini memang sebagai kekhususan dan keistimewaan. Kemudian bagaimana bantahan kepada ahlu ta'til tadi? Yang ahlu ta'til memaknai istawa ala dengan istaula. Bantahannya yang pertama adalah bahwasanya pemaknaan seperti itu menyelisihi zahir nas, menyelisihi tekstual nas. Jadi tidak masalah Pak ya, beberapa diulang Pak ya, supaya lebih menancap. Kalau sekali 2 kali mungkin besok-besok lupa. Bantahan yang pertama, pemaknaan seperti itu, istawa ala dimaknai dengan istaula, menguasai, menyelisihi zahir nas, tekstual nas. Yang kedua, menyelisihi atau menyalahi jalannya atau metodenya salafus saleh. Yang ketiga, tidak ada dalil yang memalingkan makna sifat itu kepada makna yang lain. Tidak ada dalil sahih yang mendukung gitu. Dan bisa kita memberikan bantahan yang keempat. Bantahan keempat adalah pemaknaan istawa ala dengan istaula itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab tidak dikenal istawa ala. Kalau tanya orang Arab yang benar-benar Arab yang ngerti, istaula enggak menolak kok. Di dalam kamus-kamus apa tidak ada. Biasanya kamus Arab itu apa namanya? Diartikan dengan bahasa Arab yang lain juga, Pak. Muratifnya istilahnya, persamaan-persamaannya. Nah, itu tidak mungkin istawa ala dimaknai dengan istaula. Tidak dikenal dalam bahasa Arab. Kemudian bantahan yang kelima, kalau istawa ala dimaknai dengan istaula ala, menguasai arsy, maka ini mengharuskan adanya konsekuensi-konsekuensi yang batil.
Contohnya atau diantaranya adalah jika istawa ala wartafa awastaqarra, bersemayam itu tinggi menetap di atas, dimaknai dengan menguasai, berarti arsy dulu, berarti arsy itu dahulunya bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti arsy itu dahulu bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu mengalahkannya dahulu, baru kemudian menguasainya dan memilikinya, begitu. Karena maksud dari istaula itu seringnya digunakan seperti itu, mengalahkan dulu baru berkuasa, ya, menguasai. Nah, itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin rahimakumullah. Mungkin kajiannya sampai sini dulu, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.